Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin muslimat pencinta dialog Islam, kita ketemu kembali dalam kajian Tarbiyatun An-Nisa yang pada Sabtu ini kebetulan mungkin untuk beberapa Sabtu ke depan kita akan melakukan siaran tunda atau rekaman. Jadi apabila nanti ada pertanyaan yang masuk akan kami jawab di acara berikutnya. Jadi kepada ihwatu iman semua yang hari ini mungkin menonton langsung, mohon maaf tidak diabsen dan pertanyaan akan kami simpan untuk dijawab di pertemuan berikutnya. Ya, pada setiap Sabtu keempat kajian Tarbiyatun An-Nisa di bab Tarbiyatul Bahrul Ulum, bukan ingatnya Tarbiyatul Aulad karena tadi anak-anak jadi ingatnya jadi saya ke Tarbiyatul Aulad. Bahrul Adab hari ini, dan materi yang akan dibahas mengenai anak, cerita tentang anak, yaitu Ibnu Ammi yaitu putra pamanku. Nah, seperti biasa untuk pembukaan akan dibacakan dalilnya oleh Abu Ajah Ihad, yaitu surat Al-Anfal ayat 28 dan Al-Kahfi ayat 46. Satu aja dulu ya. Satu dulu ya. Iya, silakan Ambu. Terima kasih Teis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa anallaha indahu ajrun adim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya. Betul. Ya, itu banyak sebenarnya ya di dalam Al-Quran hadis mengenai anak-anak, apalagi hadis-hadis juga bagaimana sikap atau perlakuan Rasulullah terhadap anak-anaknya, yang baik itu terhadap cucu-cucu beliau yang banyak dikisahkan dalam risalah, dalam sejarah Nabi itu suka kadang lupa namanya. Sirah Nabawi kadang suka ngeblank, maaf. Dan juga terhadap putra-putra sahabat dan sahabiah yang pada saat kajian atau pada saat beliau melakukan dakwah ada hadir dan menghampiri, dan pada saat itulah Rasulullah memberikan hadis-hadisnya tentang anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas atau akan mengupas bab tentang putra pamanku atau Ibnu Ammi. Silahkan Bunji. Iya. Terima kasih Teh Is. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan bahwa pada siang ini menjelang sore kita dapat bertemu kembali untuk menjelaskan tentang Ibnu Ammi itu apa sih, cerita ya, judulnya cerita, tapi ini pasti akan sinkron dengan apa yang terjadi di setiap saatnya, karena anak itu adalah sosok yang sangat disukai, sangat dirindukan, kemudian lucu gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan yang akan disampaikan itu kita kembali mengingat, karena kita itu pernah menjadi anak. Ya Teh Wis? Ambu pernah. Berapa tahun, puluh tahun yang lalu kita tuh imut-imut. Kalau sekarang amit-amit. Antek itu teh enggak. Iya ya. Kita akan lihat aja judulnya langsung ya. Ini adalah Ibnu Ammi. Terdiri dari dua kata. Ibnu itu artinya anak laki-laki. Ammi adalah pamanku. Jadi ini yang mengarangnya itu sedang bercerita tentang, barangkali dia punya keponakan, bukan keponakan, berarti sepupu ya. Kalau Ibnu Ammi itu anak pamanku, berarti sepupu ya. Mungkin dia sedang bercerita, nih ceritanya apakah fakta atau tidak. Yang jelas di sini mengingatkan kita, karena diteruskan li benu Amin. Bagiku ada anak pamanku. Jadi artinya bisa diartikan aku memiliki anak pamanku, begitu ya. Lia itu dari li.
Kenapa jadi lia? Karena di depan ada benu yang harus diwasolkan jadi lia benu amin ya. Bagiku ada seorang anak paman gitu. Baligun arbaan. Jadi usianya itu baru 4 tahun. Lagi lucu-lucunya. Udah termasuk kembang buruan, Ambu segitu bukan? Sudahnya 4 tahun itu kembang buruan jodohnya. Min umrihi, jadi 4 tahun dari umurnya, aw dunaha ashuro atau lebih beberapa bulan. Di sini tidak disebutkan berapa bulan lebihnya, cuman dari 4 tahun itu lebih gitu usianya itu. Kemudian tolkul muhayya, kemudian disebutkan sosok anak itu seperti apa. Tolkul muhayya gitu, wajahnya berseri-seri. Muhayya itu sama dengan wajun ya, berseri-seri. Ya sih anak-anak berseri-seri san ngemutan kasusah atau ambunya orang sok mengkerut kan namanya kasusah. Tapi Teh Isma belum ada mengkerut lah, masih ini beliau yang tidak ada. Yang luar biasa ya. Tidak, kalau saya ada ini udah ada. Karena justru saya kalau ada garis ini tuh kalau bangun tidur, berarti dalam tidur juga saya berpikir. Ahli pemikir ya, asal jangan mikiran hutang aja. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak ada hutang. Iya, Masya Allah. Tapi apapun itu ada kerutan-kerutan kecil itu sangat wajar karena kita udah berpuluh-puluh tahun di dunia ini, masa sih harus seperti anak-anak terus. Cuman gambaran bahwa ketika manusia belum banyak pikiran, maka Allah memberi cahaya di wajahnya itu luar biasa, makanya disebut tolkul muhayya. Jadi wajahnya itu berseri-seri. Tapi Rasulullah mengungkapkan tidak disebut umurnya, bahwa ketika berseri-seri wajah itu menjadi gambaran dari akhlak. Ya, ada hadis yang begini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhoka biwajhin tolkin. Jangan kamu menganggap enteng, cetek, remeh kepada seseorang yang sodakohnya hanya dengan bermuka manis, Ambu, tidak memberi uang, tidak memberi makanan, tidak memberi apapun, tapi dengan wajah yang berseri-seri itu termasuk orang yang banyak sodakohnya. Jadi kata Rasul jangan menyenangkan orang. Awas, jangan menganggap ringan kepada orang yang sodakohnya biwajhin tolkin, hanya dengan wajahnya yang berseri-seri. Jadi artinya bagi kita, oh masih banyak harapan, kita juga punya ya seperti itu, dan kita sudah biasa. Ambu senyum sama orang lain bisa, biasa ya kita bisa juga. Cuman nggak di. Apalagi Ambu pedagang. Oh iya. Harus lama. Ambu itu harus lama. Ambu kalau cemetut hoream bunyi meserna ogenya, tapi udah bunyi mah tara meser. Enggak ya. Tapi selalu dapat. Selalu dapat ya Allah. Aduh udah kemana-mana itu pasakan Ambu. Aduh barokallah. Mudah-mudahan Ambu terus barokahnya seperti itu. Nah jadi gambaran emang masih kecil seperti itu, hatinya yang bersih, nggak banyak pikiran apa-apa, terus menghadapi dunia itu belum seberat yang kita hadapi. Makanya tapi anak-anak masalah itu tetap punya anak kecil juga ya. Masalah ada, tetapi yang pemberi solusinya ada. Kalau anak-anak itu nggak berpikirnya, kalau kita kan ada masalah berpikir juga solusi dari mana nih. Makanya mengkerut sini, kerut sini, kerut sini. Kalau anak-anak tinggal mama mau jajan, kasih mamanya. Mama sakit, tinggal ditensoplasan. Mama mau ini, kan cuma begitu. Jadi solusinya nggak dikasih ke anaknya, tapi dari yang menjaganya siapa. Makanya yang menjaga itu dapat pahala karena dia ikut-ikutan mengatur masalah yang dihadapi oleh anaknya itu. Makanya seorang ibu itu yang luar biasa. Dilanjut yang satu, wajahnya berseri-seri. Kemudian sya'ruhu mudhabun, itu yang namanya rambutnya itu mudhabun, kuning keemas-emasan. Karena ini yang mengarangnya orang barat. Orang barat sih Ambu ini teh sebenarnya ngarangnya teh, tapi hebat seperti ini ya gitu. Salut kita dalam hal itu. Makanya yang digambarkan juga rambutnya hitam. Kalau orang Indonesia yang ngarangnya begini juga kan hitam. Iya, hitamnya. Ini tuh rambutnya itu mudhabun. Mudhabun itu dari kata dahabun. Dahabun itu artinya emas. Ya. Jadi mudhabun kuning keemas-emasan ya kan. Iya. Tapi di Banjaran enak seueur rambutna ke emas. Buceri. Apa itu? Buceri. Bule ngecat sendiri. Ada aja. Terus ada aja istilah. Coba nanti dihapalinnya ke buceri. Buceri. Bule ngecat sendiri. Kalau ya, habis kan, catnya, kalau dulu mah kan buceri itu merek fashion ya, ada ya. Oh iya ada. Iya. Nanti kalau udah habis catnya gimana lagi tuh? Kembali ke asal. Kembali ke asal. Makan belang mungkin. Nanti kan rambut memanjang. Jadi ininya memanjang, ininya ya hitam segini. Iya. Nanti gitu, udah habis atau satu dipotong habis lah seperti itu ya. Gitu ya ceritanya. Terus ditambah tadi ya mukanya berseri-seri, rambutnya kekuning-kuningan, kemas-emasan, wa sagruhu kanzun. Dan sagruh itu mulut. Coba kita melihat mulut anak kecil kayak gimana. Kalau kita cium-cium sengit, harum. Apalagi yang bangun tidur ya.
Coba kalau udah tua gimana? Jangan ditanya ya, pokoknya mah. Jadi kita membayangkan kenapa ya udah tua itu mulut kita jadi bau. Karena gambaran mungkin hati kita juga sudah tidak sesuci dulu ya, kayak anak kecil tadi. Anak kecil itu melakukan apapun yang salah, Allah dimaafkan karena dia masih kecil, masih suci. Dosa. Belum punya ide-ide untuk merusak dunia, nggak ada anak kecil itu. Tapi manusia-manusia yang sudah tua itu kan banyak nih, mau korupsi merusak ya, mau riba merusak, mau judi merusak, kan begitu. Itu adanya di dosa-dosa orang-orang yang sudah dewasa. Makanya gambaran hatinya tuh penuh dengan dosa-dosa, maka muncul yang bau-bau kemana-mana kan seperti itu. Itu mungkin gambaran bahwa dosa itu bau, dosa itu kotor, dosa itu menjijikan, kan begitu sebenarnya. Nah ini mulutnya itu lucu banget, ini yang ngarang ini ke apa ya, puisi-puisian gitu ya. Kanzun itu himpunan. Jadi mulutnya tuh kecil seperti menghimpun hawa zauharo, menghimpun mutiara-mutiara gitu. Jadi gambarannya gimana ya? Mulutnya pikir sepun kalau digambarkan tuh seperti bisa menghimpun mutiara-mutiara gitu. Nah, atau digambarkan nanya cantik aja, lucu ya. Nah, mutiara itu kan kesannya mahal. Mutiara itu bagus ya, cantik mutiara itu. Jadi mulutnya teh gambaran seperti menghimpun mutiara-mutiara katanya. Terus yahtalu, dia itu bermegah diri kaljundi, seperti seorang tentara. Ada kan anak-anak yang pakai baju polisi, lucu nggak sih? Pakai baju tentara, pakai baju apa, pas aduh orang yang namanya itu gemesnya kan luar biasa kayak gitu. Jadi anak kecil mah karena belum ada dosa, jadi apapun dari sikap tindakannya tuh lucu aja gitu ya, lucu. Sampai budak galak ya lucu akhirnya. Budak ada kan budak galak tapi lucu namanya juga. Coba kalau kesini ini galak, begitu lucu. Begitu lucu. Ya talu itu bermegah diri, jadi dia kalau berjalan tuh kayak sombong gitu ya, kayak sombong gitu Kak. Kaljundi seperti seorang tentara mustakbiro yang sombong, seperti tentara yang bermegah diri dan sombong ya. Wama ahabbatiflu mustakbiro, tapi aneh ya, kalaupun dia sombong tapi terus saja dipika cinta, dipika resep, digandrungi, dirindui. Anak yang sombong itu seperti itu, tapi dirindui dalam artian ya karena anaknya itu karena sedang bersihnya, batinnya juga bersih, jadi apa yang dilakukan lucu aja gitu. Mau diselang dulu gimana tentang anak? Bisa ada cerita apa? Tapi Bunji, kan kalau anak kecil melakukan dosa itu kan belum dicatat ya. Ya, belum. Tapi kalau kita baca-baca di catatan kriminal tuh, apalagi kalau di luar negeri ya, banyak, bahkan ada anak umur 7 tahun tuh sudah membunuh ibunya, ada yang membunuh teman sepermainannya. Nah, kalau seandainya misalkan kalau untuk orang kafir nggak masalah ya, tapi kalau untuk orang Islam bagaimana itu hukumnya Bunji? Tetap aja tidak masuk dosa, tidak masuk dosa karena kan disebut begini ya, yurfa'ul qalamu an salasin. Kalam teh parantinya rat tampu pulpen ya. Yurfa'ul qalamu an salasin. Jadi diangkat kalam itu dari 3 hal. Diangkat kalam itu kan ari pulpen mah kalau nulis kan diantalkeun tuh karena kertas itu maka ada tintanya. Ini diangkat. Kalau diangkat yang apa atau artinya tidak dicatat. Tidak dicatat dari 3 perkara di dalam kehidupan ini. Apa yang pertama? Anin naimi, orang yang tidur hatta yastaiqido, sehingga dia bangun dari tidurnya. Satu itu. Jadi orang yang tidur melakukan kesalahan apapun tidak dihukum dengan Islam itu karena dia sedang tidur, sedang tidak sadar begitu. Misalnya dia lagi ngulisik jeduk ningang ke suaminya. Atau yang gimana? Tidur ngalindur ya sampai jalan kaki kan itu. dia tuh ngambil benda apa gitu misalnya anggar tidak dihukumi karena dia sedang tidak tidur, dicatat betul, tidak dicatat karena rokibnya juga membiarkan aja, rokib membiarkan, atid membiarkan karena tadi ada kata hatta yastaiqido sehingga dia bangun dari tidurnya. Kalau sudah bangun dari tidurnya berarti siap lagi dicatat kebaikannya, dicatat keburukannya. Itu satu ya. Yang kedua wa anis sobiyi. Nah ini nih, wa anis sobiyi hatta yahtalima, dan seorang anak kecil hatta yahtalima sehingga ia dewasa. Jadi dicatatnya dewasa. Maka kembali kita ngulik dewasanya anak perempuan gimana sih, dewasanya anak laki-laki gimana. Maka kita tahunya perempuan dengan haidnya. Dengan haidnya, maka sekalipun sekarang kan anak kecil tos haid 9 tahun udah ada. 9 tahun kelas itu apa kelas 4 kelas 3 SD ya. Kelas 3. Kalau kita kan dulu kita mah udah SMP ya, SMP kelas 2
gitu kelas 3-nya Ambu. Seperti itu sekarang masih kecil. Nah, karena cirinya memang gitu dari Rasulullah itu, maka tidak bisa menolak. Dan namanya 8 tahun atau anak abi masih gana mah eta lulumpatan kacana ke ujung kacana ke ujung segala gimana sih? Karena itu sudah nyampe aja. Maka ibu berpikir, aduh si ade berarti sekarang harus dikudung dong. Iya. Di kerudungnya ditutup aurat, tiluhur sausah pramut kahandap sahibas dampal harus. Kenapa? Karena dia sudah dikasih ciri, nih ini loh anakmu, putrimu sudah dewasa itu ya. Nah kalau laki-laki apa cirinya teh? Ihtilam. Iya ihtilam, mimpi ya, mimpi digejebur gitu, sehingga mandi basah kesananya seperti itu. Atau ada ciri-ciri kecil ya, ada tumbuh kumis tipis-tipis, terus suaranya agak gede teh, jadi ngebas, jadi kumaha gitu ngebas. Mama, ini apa? Tenggorokan. Mama ngikun ongkos. Ada ciri-cirinya begitu. Jadi anis sobiyi hatta yahtalima. Anak kecil tuh sehingga dia dewasa, berarti dewasa dicatatnya. Katakan tadi 7 tahun sudah membunuh, dia itu kenapa ya sampai seperti itu? Mungkin dia melihat apa kayak, karena seorang anak itu berpikir apa yang dilakukan bapaknya diteruskan, dan dia tidak menilai ini baik nggak sih gitu. Makanya turunan awon, turunan saya itu kan seperti itu. Makanya yang hati-hati itu orang yang di seputar anak itu, bapaknya harus bagaimana nih, jangan sampai anaknya melakukan sesuatu yang tidak pantas ya. Adanya teh membunuh yang di usia begitu adanya. Di kita juga ada kan ya, di negara kita juga ada seperti itu. Nah satu lagi wa anil, namanya katilu tanya anis sobi hati wa anil majnuni hatta yang gila, dan orang yang gila sampai dia sadar kembali, sembuh dari gilanya. Nah itu tuh. Jadi Rokib dan Atid itu tidak sembarangan mencatat ini bisa dicatat ya kalau sudah waktunya. Nah orang yang gila rek maledog bumi batur sampai hancur atau mau apapun, tetap dia tidak bisa dihukumi karena dia sedang majnun, yaitu majnun. Majnun untuk laki-laki ya. Untuk perempuan apa? Majnunah. Iya, Majnun juga sama ya? Enggak? Sama Majnun atau beda? Sama. Iya. Majnun itu untuk laki-lakinya, kalau perempuan Majnunah. Karena kita makan Laila judulnya Laila Majnun ya, enggak Laila Majnunah ya. Aneh. Karena Lailanya enggak tahu, dia tidak tahu bahasa Arab kali. Sifatnya yang salah. Iya. Kan ceritanya Laila dan Kois kan, jadi Laila Majnun. Laila kan nama orang. Ya, jadi Laila dan Kois itu saling jatuh cinta mereka, tapi tidak tahu banget. Jadi judulnya Laila Majnun. Iya. Harusnya Majnunah itu ya. Bunyi mah curiganya dia tidak ngulik bahasa Arab. Karena kalau Laila perempuan itu disifatinya harus dengan perempuan lagi. Laila Majnunah harus begitu. Nih Laila Majnunah. Kalau laki-laki Hasan Majnun gitu. Kalau Laila Majnunah. Tapi mana ada mungkin dia ngulik bahasa Arab begitu ya. Nah, cuman kita harus tahu aja, dan wajib tahu. Takut ada yang muji-muji gitu ke orang nih, melihat sampai menisikan ada amis gitu natep. Nah, masya Allah semakin hari semakin majnunah aja yes. Itu kan nada-nadanya kayak muji. Pas dia siapa tahu atas Bandung Raya aku paling majnunah gitu. Majnunah teh gelo. Disangkanya mungkin kata lain dari Jamila. Karena kan ada yesnya, ada masya Allah kan seperti itu ya. Terus kita harus pintar loh. Jadi apalkan majnun itu artinya gelo. Majnunah perempuan gila. Seperti itu. Ya kayak tadi lah, apa tadi Sami sang Jamilah gitu. Kan mungkin itu. Jamilah. Seakan. Teh Jamilah Ambi Jamilah Tapi jangan disebut si majnunah. Seperti itu. Nah, kita kembali ya Teh ya. Jadi tadi dengan sifat-sifat atau sikap-sikap anak yang tadi ya, mustakbiro disebut sombongnya sombong lucu, disebut balaga lucu. Kalau anak kecil mah seperti itu aja ya. Maka qolat lahul murdi'u ya. Nah kayak begini teris murdi'u teh yang menyusui. Ini kalau bahasa Arab harusnya pakai tamar butoh, murdi'atu. Karena lelaki matara nyusuan. Tidak ada tamar butohnya pasti kayak hamil, ibu hamil. Harusnya kan hamilah. Ya kan? Ada tamar butoh, tapi karena yang suka hamil itu cuma ibu, maka disebut ibu hamil itu nggak apa-apa. Harusnya mah ibu hamilah, karena itu piil madi kan, isim ma'il. Hamilun, hamilani, hamiluna, hamilatun. Tapi ibu hamil itu ibu hamilah, karena laki-laki mah tidak pernah hamil. Jadi kalau laki-laki buncit ya cuma buncit aja, itu makanan kali ya seperti itu.
Nah, qolat nih, pertanda qolat itu perempuan kan, qolat lahul murdi'u, berkatalah kepadanya, jadi lahunya itu ke anak kecil tadi si Ibnu Ami yang usianya 4 tahun lebih itu ya, qolat lahul murdi'u, ibunya itu berkata kepada si anak tadi, yauman pada suatu hari, waqad ahsana sayron, dan dia ternyata sudah pintar berjalan ya, lari-lari, lompat-lompat kan 4 tahunnya udah lagi lah lucu-lucunya begitu. Waqad ahsana sayron, dia sudah pintar berjalan, haqo antujaro, ini mah layak kalau diajak jalan-jalan, cek ibu nate. Diajak jalan-jalan kemana ya? Maka dia berkata haya. Haya itu mirip. Ayo orang ngajak kumaha? Hayu, ambo hayu. Di sini mah haya. Haya. Tapi kalau haya Cina apa tuh? Haya. Haya itu mah. Kalau orang kota harus tahu dah haya itu artinya apa. Kalau ini haya itu hayu begitu ya. Hayu jadi nazur hayu kita ziarah itu apa artinya ziarah? Berkunjung ya. Ziarah kubur berarti artinya mengunjungi. Memang harus mengunjungi kuburan? Mau apa? Boleh mau apa? Muhasabah bisa, berdoa bisa ya. Asal jangan bawa yang aneh-aneh aja. Hayu katanya, hayu nazur, hayu kita ziarah jaddataka ke nenekmu. Nah, jadi diajak mau jalan-jalan kepada neneknya. Al-ana sekarang juga. Hayu kita jalan-jalan, kita ziarah, kita berkunjung ke nenekmu yuk. Al-ana sekarang begitu ya. Ya bunaya. Apa artinya ya bunaya wahai anakku. Nah, ada ya bunaya, ada ya baniya. Apa itu bedanya? Kalau Luqmanul Hakim tuh manggil anaknya ya bunaya, tapi waktu itu siapa manggilnya ya baniya wahai sahtatan manggilnya ke putra-putra teh ya baniya ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kamu sembah sesudah amat tidak ada. Bapaknya Nabi Yusuf iya, Yakub ya. Yakub mah ketika mau meninggalnya gitu manggilnya ya baniya wahai anak-anakku. Jadi bedanya bunaya mah satu. Kalau baniya lebih daripada 2. Ya baniya. Kalau kita mah ada orang sunanya sudah wahai anaking. Kalau anaking kan satu. Wahai anaking sadaya kalau sadayana. Ulah gagayaan ya bunaya. Apa itu salah nyebutkeun ya buaya. Cek anaknya darat. Buaya darat. Bunaya wahai anakku ya. Jadi ceritanya kalau Luqmanul Hakim manggil kepada anaknya yang seorang itu, tapi kalau Nabi Yakub karena banyak anaknya jadi ya baniya wahai anak-anakku. Nah, karena ini anak yang umur 4 tahun itu cuma satu orang, maka dia itu ngambilnya ya bunaya wahai anakku. Wahai anakku, kita berkunjung ke rumah nenek yuk sekarang begitu ya. Maka falbas saubakal afhoro, pakailah bajumu yang paling megah. Pakailah bajumu yang paling megah, yang paling bagus yang ada di. Biasa kan anak itu senang ya kalau pakai baju seperti itu. Sok mau disambung lagi dengan apa? Ambu ada peristiwa naon kita tak. Ambu kan putrana sebenarnya ambu tilu. Sami tilunya ada kejadian apa gitu ambu ketika anak-anak ambu masih kecil. Pasti banyak ya ceritanya. Ceritanya apa? Pasti banyak setiap ada apa? Dari tiga anak itu 3 karakter ya. Betul. Padahal kita mendidik sama ya ambu ya. Nggak ngebedain gitu. Ya paling ngebedainnya hanya karena ini laki, ini perempuan. Ya cara pendidikannya lain, tapi dalam hal disiplin apa sama, tapi nasihatnya hasilnya sama belum kan kita. Sama. Tapi beda ya banget. Hasilnya belum. Tapi jomplang nggak bedanya ambu yang 3 itu beda banget gitu atau apa gitu ambu? Kayak bentana naon gitu. Kayak bunyinya. Cuma 2-nya yang adanya 3, tapi yang 1 kan diambil kembali sama Allah masih kecil. Itu yang bungsu itu apa ya, laki-laki nggak taunya apa semua laki-laki begitu. Bangor pisan teh wis. Jadi lagi belajar lompat itu gagajelengan dari meja makan ke bawah. Diajar papa ya teteh. Bangor pisan, makanya tangannya sampai 3 kali patah nyambung. Lagi masih kecil teh. Tapi untung kan bunyi mah rumah panggungnya dulu itu. Jadi tina meja makan ka handap teh ngancur. Coba kalau ke bawah mah enggak tahu. Tapi udah enggak ada, itu lagi potong ini ya patah, sugan ceurik sugan kumaha. Ibu iku nah kan gitu tah melengkung ke situ ya. Urang moto astagfirullahaladzim, ada nangis enggak ada nangis, dia malah
ibu iku naon kan sudah 4 tahun mah kan udah bisa ngomong. Udah merasakan itu, sakit lagi ya. Iya. Harusnya. Terus satu lagi bukan 3 kali, 2 kali patahnya teh nu hiji mah misalah. Yang satu lagi patah di situ lagi. Udah berapa 2 tahun ke depan bangun pisan gitu. Tapi ayeuna terus ageng meni bager ya pisan. gitu kan. Disaepkeun ustaz gitu. Jantan kalau ada seorang anak yang dia memang nakal, biarkan aja, mungkin dia sedang menghabiskan kenakalannya di masa iya. Jadi nanti pas saat dewasa dia tidak akan nakal dia lagi. masalahnya itu aja. Ya, betul. Gitu Ambu. Masalahnya tehnya ari bukan nakal begitunya lompatan aja, lompatan itu tiasa diswagel. Iya, maksudnya kayak gitu. Banyak apanya gitu yang ngeprank gitu ya. Ambu merasakan itu ada. Iya, merasakan. kayak anak yang paling kecil. Pokoknya nyebelin aja lah lagi kecilnya teh. Kalau kita ngumpul misalkan lagi nonton langsung strek. Gitu dimatiin. Di over gitu ya. Iya, channelnya. Kan itu apa? Misalkan ada berita atau iklan. Kita lagi khusyuk gitu ya dengerin. Terus kakak-kakaknya teh yang tuh nanti keur nonton yang mah ada pengen iklan. Tapi ternyata udah dewasa banget Ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Karena mungkin kita punya didikan. Jadi punya didikan dan kita juga sebagai ibunya kan ya nyebelin kayak tadi, tapi kembali juga nya daripada baung natos ageng bade kumaha Bu ya. Kalau masih kecil mah kan tidak dicatat tadinya dan namanya juga bangor gitu. Tapi kalau udah gede coba kan kita dibikin capek banget. Ada ketika digambarkan seorang ibu itu, makanya yang sebut dipanggil-panggil sampai 3 kali ibumu. Emang kalau dipikir-pikir iya sih nggak pernah berhenti capeknya teh gitu ya. Kalau masih kecil mah capeknya gendong-gendong, diako, dituntun. Hari udah remaja capeknya kemana malikna? Ke hatinya, capeknya hati. Pikiran. Ini dan ini, aduh apalagi sekarang ya Allah Gusti, melihat perkembangan zaman tuh seperti itu. Jadi yang kita khawatirkan dulu itu sekarang terjadi ya, kayak yang Bunyi suka omongin kalau dulu punya sahabat laki-laki sobat dengan laki-laki dulu mah tenang kan. Sekarang mah enggak. Ya Allah ampun. Kita melihatnya seperti Justru takutnya lebih ya. Lebih daripada yang dulu. Kenapa? Karena kok jadinya kok lengket-lengket banget berdua itu. Mau motoran duaan kemana-mana duaan, sampai tidur duaan, terjadilah seperti itu. Bahkan sampai kalau lagi ngobrol nyender gitu. Nah itu sampai saya tuh ini tapi itu udah dibilang gejala atau gimana sih yang tapi bisa... katanya ada yang kan saya pernah nonton Bunji ya, anak SMA yang satunya lagi nonton ini lagi megang HP gini, temennya yang satu tidur di atasnya gitu. Saya awal ngelihat aduh pasti ada sesuatu ya? Gitu iya. Tapi ternyata setelah komen di bawahnya banyak yang komen katanya gue banget, katanya gue juga dulu punya temen dia tetangga se-SD, se-SMP, se-SMA, kuliah cuma beda jurusan, jadi kita tuh memang udah deket banget katanya, tidur bareng apa, tapi nggak kayak anak-anak sekarang. Nah dia bilang gitu, berarti memang ada yang seperti itu. Iya ada gitu. Yang bertahan dengannya etika akhlaknya mungkin kayak begitu tapi ada juga yang terkontaminasi. Tapi ada juga yang sedikit komen seperti agak gue juga seperti gitu tapi sempat merinding juga kan. Nah berarti mungkin cuma gue suka mengenyahkan perasaan gitu. Panginten kalau yang biasa, terjadi mah mungkin yang mengikuti terus ya, juga ada di komunitas yang ada di komunitas itu karena menularkan yang seperti itu ya. Tuh kan menular, aduh ya Allah. Perempuan juga sama ambunya dulu mah kan sangat wajar gitu, anak gadis disamber sama temannya gitu, yuk apa berdima atau berdua juga kan nggak apa-apa. Jadi kita tuh tenang aja ya, sepuh kita dulu kan tenang sobatnya juga istri deui gitu kan. Sekarang kan beda malah sekarang terus kayak ada beleyan orang mah baheula belehan teh sisiarannya dulu. Karena saling ini ngeritingin rambut pakai batang itu daun singkong, daun randu juga ada ya kalau di kampung itu. Eta keriting kan jodoh nanti ampun nanti tadi buka keriting. Tidur siang teh tengkurap, jadi nanti sore-sore habis main itu bagus rambut. Apalagi kalau pas mau malam bulan purnama, malam Ahad itu saya seneng kan
halaman itu luas gitu ya. Jadi kalau malam tuh terang bulan boleh keluar rumah. Pas rambutnya udah bagus tinggi tuh. Ditambah lagi pacar semalaman begini. Iya betul. Dipacarin itu kan pakai apa tuh yang dirias gitu. Ditambahnya kalau mau merahnya merah banget katanya ditambahin sama semut hitam. Sama semut ganggu gue begini nggak boleh diganggu. Pakai apu ya. Iya pakai apu gitu. Tapi indah aja itu kenangan masa anak-anak sekarang nggak ngalamin itu. Nggak ngalamin. Jadi kurang ya kurang. Eksplornya tuh. Kalau kita itu dulu bahagia banget ya seperti itu. Karena mungkin keadaannya seperti itu. Sekarang anak-anak sekarang bahagianya kayak gimana? Nah tadi kembali ke disamper ku anak perempuan lagi. Terus ambu makan silih suapin, dibelai-belai. Kalau dulu mah dibelainya teh kan silih siaran. Karena tatanya kan teh gening ambunya. Ya kan kalau sekarang bunyi kita bisa lihat dari penampilan. Jadi kalau penampilannya itu beda, baru itu kena penyakit. Yang satunya kan ada yang tomboy, yang satunya gemulai. Nah, jadi pasangan jadinya. Aduh ya Allah, seperti kalau misalkan biasa-biasa aja mah mungkin itu mah persahabatan yang dekat ya. Karena ambo di zaman sekarang mah ya, jadi kekhawatiran kita itu yang nggak di sekolah umum, nggak di sekolah pesantren, nggak di mana-mana, di pabrik di mana terjadi seperti itu. Jadi keluhan-keluhan yang datang kepada itu para psikolog itu masalah itu banyak banget katanya pun anak ngadongengkeun seperti itu. Aduh keluhan yang itu banyak banget sekarang merambah di mana-mana. Sekarang yang baru ketahuan itu ya yang pesantren yang siapa? Ustadz Dirman. Iya, itu ada. Berapa puluh anak kan itu yang di. Jadi itu teh menular ya kayak gitu menular. Ya biasanya si korbannya itu akhirnya. Korbannya yang akhirnya dia dendam gitu. Dendam jadi orang lain juga seperti itu. Bukan kalau dia tuh pedofil mungkin si Ustadz Dirman itu ya. Karena kan ke anak-anak korbannya. Kan kalau yang gay itu kan ke yang seusia atau kadang ya paling beda berapa tahun gitu. Iya. Gitu. Jadi yang satu bapak usia 40-an dia senangnya ke yang 17 tahun gitu. Tapi kalau seperti Ustadz Dirman ini senangnya kan yang ke anak-anak gitu. Pedofil dia. Iya, jadi kita menggambarkan tuh itu teh di lingkungan yang ngulik Quran hadis, ngulik agama gitu. Terus kita simpulkan bagaimana dengan yang tidak memahami agama gitu. Jadi justru dosanya itu gede banget itu karena itu munculnya di orang-orang yang mengerti begitu kan ya, yang tahu seperti itu. Betapa jinah itu kan kalau dibahas oleh Imam Bukhari, aduh, baru tatap-tatapan aja udah jinah mata gitu kan. Jinah mata, jinah telinga itu ketika ditelepon sama laki-laki lain terus kita nyaman mendengar suaranya itu kan udah jinah telinga. Jinah ini adalah seorang perempuan teleponan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, suaranya dimanja-manjain gitu, dihoyong diogo kayak begitu. Udah terus ada jinah tangan, ada jinah kaki, ada jinah hati kan. Itu tes semata diteruskan bahwa jinah itu jangan didekati, latak robu zina kan, janganlah mendekati perzinahan. Nah pada akhirnya ancurub karena jinah badan seperti itu. Dan jinah itu wasa asabila kan judulnya teh, sagoreng-goreng na jalan kehidupan itu adalah berzina seperti itu ya. Nah sebenarnya kan masih kecil mas, segitu membahagiakan, segitu menyenangkan gitu. Tapi berarti kembali kepada di zaman sekarang ibu dan bapak itu ya yang namanya mendidik anak itu harus benar-benar ya begitu, harus full segala nanya telisnya ilmunya ya. Terus memilih lingkungan di mana dia hidup dengan siapa komunitasnya kan paling penting begitu. Karena sekarang ambo seperti tidak ada perbedaan sih di kota dan di desa itu udah nggak ada perbedaan. Kalau dulu justru di daerah kayak di daerah lebih ya. Kenapa ya seperti itu? Jadi itu mulainya sih kalau sepintas dilihat ada orang yang dari kota pindah ke desa membawa sesuatu yang tidak baik. Orang desa banyak yang polos, banyak yang lugu, terus akhirnya terkontaminasi. Apakah itu mabok-mabokan atau judi atau apakah sampai ke hal yang tadi. Kalau dilihat secara sepintas seperti itu ya. Tapi akhirnya ya kita kembali ini dunia yang hampir berakhir ya kali seperti itu. Dan kita berdoanya dengan Rabbana habalana min azwajina, terus berharap itu ya Allah jangan sampai seperti itu ya. Nah ini di sini kita lanjut aja, lanjut dulu ya karena tidak absen ya kita.
Nah, lalu ya faroha tadi kan sudah dijanjikan, nah ayo kita ke nenek yuk begitu. Pakai bajunya yang paling bagus gitu kalau kita bilang begitu. Faroha misra dobi. Maka itu diajaknya teh riang banget. Maka dia loncat-loncat misra dobi. Dobi itu kijang, Ambu. Kijang itu kayak gimana sih? Kijang kan loncat-loncat begitu ya. Dengan tanduk yang antik ya, dengan tanduk secara kekhususannya kijang itu. Tanduk untuk apa? Untuk yang jantan dan yang betina sama enggak sih? Biasanya lebih ini yang lebih tinggi, ya, lebih jantan. tinggi, lebih ngarang kadak begitu. Iya. Kalau yang betina kalau nggak salah nggak ada tanduknya. Nggak ada. Oh, beneran? Iya, nggak ada. Kalau yang laki-laki, yang jantan, yang jantannya. Iya. Oh, begitu ya. Tapi kalau jingkrak-jingkraknya memang sama, kijang namanya sama, juga ya. iya. Kijang. Jadi dia tuh apa ya? Seneng gitu mau diajak ke neneknya teh. Faroha lalu dia pergi. Roha itu sama dengan dahaba, Ambu. Dahaba pergi, roha pergi. Cuman kalau bahasa Arab itu artinya roha pergi pagi-pagi. Kalau goda pergi sore hari. Kalau dahaba umum pergi jam sababaraha ge. Tapi bunyi selama di Mekah Dahaba, ya. goda. Nah, dahaba pergi secara umum. Kalau roha pergi pagi-pagi. Roha ya ruhu. Kalau sore goda ya goda. Kada isi mas dalam sanes godain kadanya. Goda ya godain dong. Godain aku. Jangan. Goda ya godwatan. Ada yang bilang godwatan, ada yang bilang gudwatan. Jadi sore hari. Tapi ya pengalaman bunyi ke umroh atau ke haji itu nggak pernah didengar-dengar ada orang yang bilang dahaba idhab, nggak pernah. Misalnya nyuruh pergi idhab, nggak ada. Ruhnya ambusoknya. Ruh pergi. Data pergi nate cek bahasa Arab asli nama pergi harus pagi-pagi. Mereka bilangnya mau siang mau apa ruh. Dan ruh domirnya nggak rubah-rubah begitu aja ruh. Padahal kan kita mah diajar ini untuk anta lah ruh. Ruha, ruhi kan ada di kita mah. Jadi bunyinya sok diherian. Ruh. Anak albar. Ruhi. Nam anti sohiha. Anak hotia. Kayak gitu kan yang tukang dagang. Hei, aku perempuan ini bukan ruh tapi ruhi. Nam anti sohiha. Kamu yang benar. Anak hotiah, aku yang begitu sih lucu. Tapi karena udah menjadi bahasa mereka, jadi mengerti aja. Disebut kayak tafadol itu kan untuk laki-laki harusnya. Kalau untuk perempuan tafadoli, kita akan nabunyi masuk ke gitu suka heruyan ke tukang toko itu tafadol ya ustaz. Tafadoli almar'a tafadoli ya ustaz. Gitu kan lucu. Jadi siga nama jika orang bahasa Sunda sok pahili-hili ya kan? Pahili-hili sendiri untuk orang lain diri sendiri apa untuk orang lain apa abah ari eta hulu kunaon masa sih ka abah hulu mah karena peda tuh hulu peda. Jadi ingat cerita bapak saya dulu waktu kecil. Nah, kan ada muridnya teh itu teh nakal sekali si murid teh. Nah terus si murid itu nanya ke Pak Guru pami irung lemesna naon cucungir cenah gitu. Oh eta dina cucungir Pak Guru aya nu hidung jadi kan marah itu sopan kan nembe abdi naros cenah pamit irung naon Pak Guru kan cucungir disalahin karena sedang marah gurunya. Jadi karena itu tuh nakal banget gitu tiba-tiba nanya irung naon kan kadang-kadang pangambung mah cucungir. Jadi Pak Guru itu cucungir. Itu dina cucungirna cenah aya nu hidung. Benar nggak salah ya? Nggak salah, karena dia bilang cucungir. Iya. Cuma karena gurunya lagi emosi ya. Iya. Ya mungkin kayak begitu. Jadi akhirnya kebalik-balik gitu. Kayak gitu. Bunyi masuk ngeherian aja begitu. Makanya disebutkan manggilnya Al-Hajj macam yang haji. Kabunyi marobah jadi ustadzah itu profesor loh. Iya. Kenapa lugotika tuh bahasa kamu itu bagus banget katanya grammarnya tepat kayak gitu. Oh begitu ya cek bunyi tas siapa dulu atau serian gitu. Nah itu ya jadi faroha lalu ia pergi. Jadi perginya itu dia anak kecil teh nurut tuh diajak ku mamanya teh hayu misra dobyi tapi gitu kayak jingkrak begitu ya. Kayak kijang. Yadu itu ila gurpati bolak-balik ke kamarnya. Bolak-balik udah pakai baju kan tadi Cana pakai baju yang paling bagus. Bolak-balik. Jadlana mustabzirat seperti kijang yang mendapat kebahagiaan. Tadi ada kijang dobyi itu dan ada bahasa yang aslinya juga sama jadlana. Kalau Sunda beda Bunci. Jika hayam dek endogan.
Tah, Iya. itu jungjat jungjat ya. Gitu. Soalnya dulu lagi kecil gitu kalau mau pergi itu saya kan dipakein scarf ya. Ada scarf ditaliin. Kalau udah gitu tapi kan lama belum aja saya masuk lagi ke dalam belum siap dulu. Mani ciga hayam rek endogan wae gitu. Iya. Jadi emang begitu Ambu kalau hayam mau itunya bertelur kan. Tapi dia mah kan nyeri, merinya beri kikin tuan teh. Cari tempat mungkin cacing kepanasan. Cacing kepanasan. Cacing kepanasan. Iya benarnya bahasa-bahasa kayak gitu cacing kepanasan tedek cicing begitu kan ya. Elekes-sekeng. Terus saya mereka nogan begitu. Aduh, lupa-lupa bunyi itu yang udah dilupain tapi diingatkan kembali. Jadi si anak itu senang. Juga gambarannya bagi kita sodakoh kepada anak itu menyenangkan hati anak. Apakah harus semua kahayangna dicumponan gitu Ambu sehingga anak itu menjadi tenang aja, senang aja. Coba Teus kumaha pengalaman? Kalau saya tidak. Karena ada seorang ibu kan ya. Kalau saya ada saatnya saya mengatakan tidak. Iya. Contohnya gimana? Itu sampai nangis gak anaknya? Sampai nangis karena ingin misalnya ingin mainan ini kata mamanya nggak boleh yang ini sayang anakku. Sampai nangis pernah nggak? Pernah seperti contohnya itu. Kalau yang untuk yang sepele-sepele memang sering, cuma maksudnya kan punya jatah beli mainan itu seminggu sekali beli mainan itu. Nah ini di luar itu kekeh minta. Nah, saya bilang ya enggak. Jadi keluar dari batasan. Nah iya itu atau jajan misalkan sehari saya udah sehari segini, tapi masih saya kalau enggak gitu. Walaupun misalkan nanti uwa-uwanya hayu sama uwa uwa jangan ikut campur saya bilang. Ya, jadi ini didikan saya. Iya, keterusan bagus. Iya, saya selalu gitu. Jangan terlalu tega kalau ke anak, bukan tega, saya bilang ngedidik, disiplin, saya bilang gitu. Itu tidak mudah Teus. Betul, emang tidak mudah. Seperti cuma itu. Pernah satu kali anak yang bungsu, saya belum pernah punya anak sampai tantrum ya. Kalau diajak keluar nangis yang kayak gimana, sering kan saya lihat anak yang kejer gitu. Nah, saya ke BIP, kebetulan di BIP itu sedang ada apa namanya? Promo. Bukan promo pameran mobil. Iya. Anak saya itu yang kecil itu seneng banget mobil Bunji. Jadi usia 4 tahun semua kalau ngelihat emblem aja udah tahu Toyota, Daihatsu gitu, udah hafal. Sekilas ngelewat aja. Udah nama-namanya udah tahu. Iya, VW Caravelle pas ngelewat kan papa pinggir jalan ya, dia suka duduk teh VW Caravelle kayak gitu. Terus jadi kalau ada yang lewat di jalan tuh tahu. Iya tahu betul dari 4 tahun itu. Jadi sampai sekarang dia seneng. Nah, pas ajaklah saya ke BIP waktu itu sedang ada pameran, itu nangisnya ampuh sampai ya Allah tidak bisa dibujuk sama sekali. Sampai nangis yang badannya tuh sampai melengking sampai teriak mau mobil yang hitam itu. Saya bilang Fortuner waktu itu sedang dipajang, mau yang itu ke atas aja yuk. Saya ke atas sekarang mau boleh, bukan waktunya juga pilih mau mainan yang nggak mau yang tadi di bawah. Sampai nangis. Sampai ada ibu-ibu, Mbak kenapa nangis, pengen mobil yang di bawah, yang mana, yang Fortuner. Mobil beneran beneran iya. Mau mobil beneran ada pameran Toyota. Iya. Oh bukan mainan. Bukan. Mau yang itu. Wah. Terus nunjuknya yang itu gitu. Padahal kan ada yang lain-lain juga. Aja. Ada papahnya cek orang teh nuhun si ade ceurik mengpeung aya bapaknya. Iya sih. Ya tidak mudah kita melihat anak-anak kecil yang suka nangis di angkot. Angkot kayak gitu menjerit-jerit kayak gitu. Tapi kenapa sampai itu mungkin ya punya kayak tadi ya didikan kita tidak boleh seudon. Punya prinsip karena tidak semua ibu begitu sih. Ada juga yang segala diasongkeun, ada yang juga gini ameh jempe gitu kan. Itu salah banget ya. Biasanya bapak-bapak yang gitu. Oh yang gitu? Oh begitu. Yang penting jempe yang penting anteng ya udah. Tapi nanti aja. Buntutnya ke kita ya. Iya. Kalau bapaknya nggak ada ke kita baliknya betul, ya. Iya. Seperti itu. Saya merasakan sekali gitu pada saat anak ikut ayahnya dulu. Beda dengan saya pendidikan. Jadi ketika kembali lagi ke saya udah acak-acakan aja udah Bunji. Iya. Tapi Bunji pernah diangkotnya diceritain nggak apa-apa. Jadi ada anak mau jajan apa gitunya nangisnya sampai genuk ini teh. Udah gitu dicubit dicubit. Mencek orang teh jempe tuh kaneng. Mana tuh hadis. Ditarik. Ternyata sederhana pas kurang korek kan atas Bunji ada silver queen itu yang gede banget gitu. Itu anak mau apa sih, kasihan banget ngobrol sang ibu dah tuh ceneng maneh hoyong pangawas anunya. Jadi kita ini mah bener-bener tidak ada ibu tidak ada. Mudah-mudahan ya Allah ibu dak teh cager gitu. Iya tuh ibu gaduh iya bager tinggal gaduh ya tuh. Langsung itu cep
langsung sok dimakannya sekar ibu ieu teu sabios mangan yang inung teh semut cirama atau kita tos isin ku sadayan itu penuh dina angkot teh isin naon-naon keheul dan seterusnya eta kalau tidak ada orang lain mungkin anakna dikumaha nyucuk keheul apa entah pas dikasih seperti itu ada anak yang nangis itu emang ibunya nggak bisa memberikan ada yang mungkin kayak gitu kita tidak bisa suudon tapi kalau keseharian ada yang dimanja kayak gitu itu yang membahayakan karena sebenarnya didikan ibu dan bapak itu akan menjadi perah teh ambunya. Ada ingat anak itu ingat oh ibu mah disiplinnya kayak begini, bapak mah begini, katanya kan jadi sesuatu. Ya ini dilanjutkan dulunya. Jadi tadi bolak-balik siga hayam rek nogan kada beli nogrek hayam. Seperti itu ya. Wa marra fid dari bi tayrin lahum ya. Lalu dia itu lewat ke dari ya di rumah itu. Jadi tadi kan kamu mau pergi teh ya. Maka seperti juga kadang seperti seekor burung jingkrak-jingkrak kayak mau hibar gitu. Lucu aja si anak nate. Maka pada akhirnya dia itu dibawalah oleh ibunya untuk ngejenguk atau ziarah kepada neneknya ya. Wa kana fihi somitan muhisan. Tapi setelah dia di perjalanan dia itu somitan muhisan, diam aja. Somitan itu diam tidak bicara. Ada diam tidak gerak-gerak ya, ada diam tidak bicara. Kayak apa di ayat Al-Qur'an itu? Kalau Al-Qur'an dibacakan gimana sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitun. Itu dari somata. Jadi kalau Quran dibacakan itu kamu dengarkan, simak dengan baik gitu. Kemudian berhenti di situ bukan berhenti dari gerak-gerak tapi jangan ngomong-ngomong. Tapi kalau di kita ada yang baca Quran tapi ada suara di belakang. Banyak. Gimana tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kalau kita menggambarkan itu, tadi ada bacaan Al-Quran ditarikkan, maka kita mendengar dengan baik, terus diam. Tapi ada justru yang menjawab. Allah, gitu ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, nadanya suka diatur. Alif Lam Mim Allah. Suka mendengar seperti itu? Pernah saya ke pengajian ternyata seperti itu. Satu waktu kita ingin tahu jawaban mereka tuh kayak gimana ya. Karena itu kan merambah di mana-mana. Bunyi pernah diminta untuk menghentikan yang seperti itu. Dalilnya nggak punya, yang mana yang cuma itu dalilnya. Cuman yang punya itunya, yang punya pengajiannya itu memohon dengan sangat. Aduh Bu Haji, mohon dihentikan itu kumahanya caranya. Enggak harus kasar-kasar, nggak harus apa, bunyi cuma menerangkan ayat itu, maka diamlah. Yang biasa itu yang hadirnya itu sampai 600 orang Ambu, yang mustaminya itu terutama pernah ya 1200 pernah itu teh kalau mau menjelang saum Ramadan atau mau lebaran ya kayak gitu sampai 1200 mau saum mau lebaran itu yang datang teh membludak karena tahu banget di daerah Majalengka itu. Awalnya ke situ Bu Haji sareng Pak Haji, Bu Haji manawi liarankeun eta tiasa teh kumaha gimana nya bismillah kan itu kan paham ya mungkin betul. Paham mereka. Kita tidak bisa menyebutkan salah gitu. Menjas salah tidak, tapi kita ingin bacaan itu liaran. Eta bunyi nerangkan ayat yang tadi sama segitu. Tapi berangsur asalnya ngoncorong Allah dan seterusnya. Pas lama-kelamaan diterangkan aja seperti itu. Cuma disuruh berhenti karena kita disuruh berhenti itu menyimak bacaan itu. Kalau kita ngomong sambil menyimak kan susah. Betul. Ya kan membagi perhatian. Satu waktu kita harus ngomong, satu waktu kita harus mendengar. Jadi hentikan dulu dong satu. Mau menyimak dengan baik atau mau ngomong dengan baik. Tapi pasti sesuai dengan dalil ini. Tapi di situ ayat Qur'annya kuat banget kan seperti itu. Maka akhirnya atas izin Allah berhenti. Jadi di bacaan Al-Qur'an terbiasa aja mereka menyimak dengan baik. Senang ya, itu sampai bergema ya, menggema tuh. Itu nadanya juga mereka kena aja nadanya kan nada di sini. Allah begitu. Pastilah mereka tujuannya karena menyebut nama Allah itu bagus, zikir yang baik kan begitu. Tapi bukan pada saat yang tepat. Tapi emang kita harus punya dalil. Harus punya dalilnya, kekuatannya di mana sehingga menyebut nama Allah itu jadi pahala gitu. Bukan sebaliknya menyebut nama Allah tapi ketika orang bertanya argumentasinya aja nggak ada, misalnya dari mana gitu. Nah ada inisiatif, ada yang menerangkan ini dan itunya gitunya. Maka pada akhirnya ya seperti itu akhirnya berhenti. Alhamdulillah atas izin Allah.
Nah kemudian ini anak itu kemudian diam aja kalau di jalan itu, dalam artian mungkin bisa juga kalau anak-anak dibawa pergi di jalan tertidur. Saya kan tertidur. Tadinya dia mungkin udah kecapean, udah jingkrak-jingkrak kayak kijang itu, udah mondar-mandir ke itu ke apa. Nah pada akhirnya dia diam aja, ibunya sampai merasakan kama yakunul hurru mustasiro, seperti suasana panas menjadi celep gitu, suasana panas seperti celep. Jadi intinya, nah istirahatnya ibunya di situ ya. Kita bisa istirahat waktu anak kita tidur, benar tak? Kadang kita ikut tidur? Enggak. Menjaga. Cuma istirahat dari mengawasi anak. Justru pada saat tidur itu kita mengerjakan pekerjaan. Nah itu. Tapi kalau lagi di perjalanan mungkin kita kalau perjalanan juga betul, ya ikut anak kita sambil digendong, kita istirahat. Mungkin Allah memberi kenikmatan kepada ibu. Malah itu nikmatnya. Apalagi pada saat ASI eksklusif. Nah kita kan nggak perlu bawa bekal makanan atau apa. Yang penting tangki kita terisi. Itu luar biasa ya. Begitu nikmat saya Buji kalau pergi keluar kota, kan orang lain mah bilang ih nggak ribet bawa bayi keluar kota. Justru saya paling nikmat pada saat jadi anak saya yang penting susu saya, makanan saya jadi selap. Begitu anak tuh sampai habis yang sebelah, nanti berapa jam habis lagi ini terus aja gantian. Dan itu adalah obat yang paling mujarab, benar ya. Nikmat itu banget. Bunyi teh kan ngajar tafsir ahkam ya di anak pesantren itu. Di Mu'alimin kelas berapa tuh yang ada judul begitu, Amurdi'u ada Ar-Rodo'u ya. Jadi bab menyusui. Bab disebut-sebut kalau disusui oleh ibunya itu aslahu, lebih baik ya. Kenapa lebih baiknya itu wasyafaqatuha gitu. Dan kasih sayangnya itu kerasa banget. Jadi ketika tadi didekat kayak begitu, anak kayak nyaman gitu ya. Kayaknya tidak ada yang paling indah bagi anak itu ya, kecuali ketika disusuin oleh ibunya. Makanya tidak salah kalau 2 tahun camplang itu harusnya kan ya. Jadi 2 tahun camplang itu dikasih ASI. Kenapa ketika ibu menyusui anaknya itu ada sebentuk kasih sayang, kelihatan kentara dan jelas kerasa gitu. Sok Bunyi mah suka membanding-banding begini ya. Ada anak yang usianya 1 tahun setengah dia masih ngedot gitu. Tapi dibikinin sama ibunya, dikasih dipegang. Dia pegang kulapes kuprak, pegang lagi kayak pernah nggak melihat itu sakit banget. Kalau saya walaupun pakai dot tapi saya dipegang sama kita, harus ada harus ada kontribusinya kita, sehingga dia tidak kehilangan kasih sayang kita semuanya kan. Kan saya pas yang anak 2 laki-laki asinya kurang, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saya buangin itu, sebelum menyusui itu saya buang dulu sampai dapat 1. Itu kenapa ya? Tidak sama rezekinya, tidak sama. Mungkin rezekinya tidak sama. Kadang saya merasa jadi mungkin keterikatan batin saya juga dengan yang laki-laki jadi agak kurang. Pakai dot tapi saya kalau lagi ngedot tuh gitu. Sambil tapi sambil saya pegang gitu. Walaupun udah agak besar juga. Iya benar. Tapi kadang di ini ada yang dibiarin aja kayak begitu ya. Jadi ketika seorang psikolog membahas kenapa anak-anak sekarang susah diatur, kenapa anak-anak sekarang nggak penurut kayak dulu, karena dibalikin kok itu mah ke psikolog mah karena kasih sayang ibunya juga udah berkurang kayak tadi disuruh pegang sendiri, padahal dia itu kan lagi masa-masanya ya kayak gitu, dan seterusnya mungkin juga ya karena sudah bergeser pendidikan dari ibu dan anak, kasih sayangnya juga seperti itu. Nah itu diantaranya. Terus tadi kita dibikin istirahat ketika anaknya tidur. Iya, jadi artinya sesibuk apapun seorang ibu, kan tadi dibaca oleh Ambu itu apa tadi teh? Non fitnah tadi apa yang dibahas? Sesungguhnya harta anakmu adalah ujian. Ujian balaunnya, ada balaun, ada fitnatun anak itu. Tapi di belakang ada ajrun adim apa ajrun adiman tadi teh. Jadi mendapat pahala yang besar. Jadi pahala yang besarnya seperti itu. Suka melihat si ibu ketika anaknya usia kayak tadi 4 tahun atau 3 tahun sudah jingkrak-jingkrak lompatan, itu jadi begang badannya tuh, pernah nggak begang banyak gerak capek yang udah anak itu. Itu mungkin bagian dari ujian teh ya. Ujian teh itu kayak zaman sekarang mah hoream riuh anak-anak dipikeun begitu atau dikasih HP. Nah itu tuh dampaknya gimana? Teis bisa nggak ngatur ke udah pada gede, udah besar saya, udah pada gede. Ya mudah-mudahan anak kita bisa ngatur ya, bisa ngatur. Nggak tahu nih cucu Bunyi apa masih teratur karena sebelumnya di jam sih sama mamahnya. Jadi kalau dikasih HP jam segini bertiga sama. Bertiga sama, kalau udah gitu habis kan 1 jam habis udah. Mereka tidak bisa protes lagi, udah waktunya berhenti. Nanti waktunya itu bertiga. Mudah-mudahan sampai hari ini, mudahan sampai mamahnya psikolog.
merenan ulah tepikeun ke anak batur bisa ke Iya. anak sorangan. Mudah-mudahan Iya, seperti iya. itu. Cuman bunyi geleng-geleng kepala, bunyi mah teu bisa. Beneran teuis. Tapi ada anak-anak sekarang kan udah pada gede gitu. Jadi ketika mereka masih kecil nggak secanggih sekarang Iya, iya. pakai HP gitu. Cuman pernah keteteran bunyi ketika si bungsu udah seneng PS pada waktu itu. Nah iya. itu pada waktu PS kan tak ada yang anak-anak kelamat kemana gitu ke itunya naon Iya. disebatna teh dengan Ke nyewa gitu rental kan. itunya Nah, ke ya. rental. Rental Udah PS. gitu aduh takut udah dibeliin di rumah Sama, dakar iya. di rumah hese sholat. Pernah aduh ya Allah. Tapi pada akhirnya plak ke sana ke pesantren. Jadi hilang itunya iya. tapi dia tidak betah di pesantren teh. Tapi pada akhirnya alhamdulillah tamat Proses menikah. ya. Nah, prosesnya begitu sih. Seperti itu. Mangga Boys mau apa dulu nih? Kalau biasanya kita ngabsen ini apa ya? Masih ada waktunya? Ini ada cuma sedikit lagi sih. Iya. Cuma sedikit lagi. Waktunya juga Bun. Sedikit lagi ya. Atau kalau ditamatkan aja dulu. Selesaikan ya? aja dulu. Maka sudah begitu kan judulnya tadi berhenti si anaknya tertidur gitu seperti yang tadinya panas tiba-tiba celup gitu. Jadi kayak ada apa ya ada sesuatu yang membuat dia istirahat ibunya. Nah udah gitu papa tahal baba lahu musri'an. Akhirnya terbangunlah anak itu. Kemudian pas gitu papa tahal baba lalu dia membuka pintu siapa nih? Pintu rumah neneknya. Lahu musriman dengan cepat begitu ya. Maka ketika sampai ke sana waqala ahsanta fa khairon taro katanya. Ahsanta kamu baik-baik aja nak begitu ya fa khairon taro dan seperti itulah kebaikan kamu melihat kebaikan. Jadi diajak ke neneknya teh seneng banget. Itu pertanda juga ibunya pintar memberikan pelajaran silaturahim ya. Betul. Ada silaturahim di situ itu. Angkat kan neneknya teh kan ada pelajaran silaturahim. Apa ya menjadi kehebatan silaturahim teh ada gening Bu? Teh geus dina hadis mah. Memanjang iya, Satu memanjangkan umur, ya, kedua mendatangkan rezeki dan menjauhkan dari musibah bisa. Itu di hadis yang lainnya ya. Tapi kalau hadis yang itu yang paling ngetop itu man ahabba an yubsato lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi fa yasir rahimahu. Kembali kalau di situ mah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rizkina, dijembarkan rizki itu diluaskan. Diluaskan. Bisa diluaskan nominalnya, bisa diluaskan barokahnya. Mending mana teh? Barokahnya atau dua-duanya. Kalau bunyi mau dua-duanya lah. Ya mau dua-duanya betul. Iya. Jadi yang satu di nominalnya digedein sama Allah tadi dibesarkan. Kemudian juga barokahnya. Ada yang rezekinya banyak terus bertambah, tapi dengan hartanya yang banyak itu dia lupa sama Tuhannya. Itu kan yang paling ditakutkan seperti itu sehingga Allah memunculkan satu surat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun terus sampai berakhir. Jadi alhaakum gitu. Al-alnya itu bukan alif lam di situ Mateus. Bukan alif lam biasa, tapi alha fi'il madi. Alha sama dengan af'ala gitu ya, itu wajarnya teh af'ala, adroba, adhola, arja'a dan seterusnya. Jadi al-hakum telah melupakan kamu. Apa yang melupakan kamu itu at-takatsur, paloba-loba harta gitu ya. Paloba-loba harta itu melupakan kamu dari siapa? Dari Allah. Lupa kepada Allah, lupa tentang hidup, lupa tentang mati, lupa tentang hari hisaban. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi sadar-sadarnya, aduh aku sudah mati ini. Aduh ini yang disebut mati teh. Aduh gimana nanti dihisab sama Allah. Nah, baru dia. Nah, itu makanya di belakangnya teh Allah akan memeriksa dan akan menginterogasi tentang kenikmatan yang dia terima dari Allah itu. Gitu ya. Itu ayat yang tadi teh hadis ayat surat yang itu teh menerangkan tentang itu. Nah, sementara tadi di hadis teh man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya oke, boleh gitu ya. Nah, terus dipanjangkan umurnya, tapi panjang umur di situ bukan bertambah. Bukan bertambah umurnya nggak bisa. Orang di pasihan 60
jantan genap tahun. 2 gitu. Nah itu nggak bisa ya. Tapi ditambah itu maksudnya dia udah meninggal ya, entah itu 1 tahun, 2 tahun atau bertahun-tahun, kenapa diingat orang terus kebaikannya? Kayak Rasulullah. Kita bisa nggak sekarang? Kita bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Kitanya sudah keropos di gorogotan cacing tanah gitu, tapi namanya terus dikenang orang karena dia penuh kebaikan ketika. Nah itu yang namanya. Jadi dijembarkan rezeki karena barokahnya yang banyak, kemudian dipanjangkan umurnya mah cuma segitu, tapi ketika sudah lama juga meninggal pasti diingat orang, bahkan dijadikan contoh bagi kehidupan sehari-harinya. Nah itu adalah silaturahim. Nah ini ibu berarti mengajarkan kepada kita, kan ada seorang anak yang lama nggak ketemu ibunya, nggak nelpon, nggak video call gitu, padahal ibunya udah kangen, neneknya udah kangen sama cucunya, tapi kenapa ibunya tidak mengenalkan, ini loh nenek, kan anak suka gitu ya, anak kita ini ada nenek, brong gitu, perebut HP dengan itu perebut HP, kena berarti itu silaturahimnya udah ada nilainya itu. Jadi berkunjung ke neneknya itu tanda ibunya mengenalkan baik, bahwa silaturahim itu menandakan akan menimbulkan kebaikan, yaitu jembar rezeki dan dipanjangkan tapak umurnya gitu ya. Maka aroka mustakon ila jaddatin, aku melihatmu anakku, katanya mustakon, kamu itu rindu ya. Jadi anak kecil 4 tahun gitu sudah ada rasa rindu, udah ya? Sudah, iya. Udah. Terus dipanggil nenek enggak? Ninda. Ninda teh apa sih? Nin bunda. Sip. Kalau Bunji Bunda Haji. Cenah yang kasih ngaran itu Bunji, panggilnya Bunji. Itu kenapa sih jadi Bunji saur Ustaz teh? Nah ada nama terang teh Bu Haji Ela kok jadi Bunji. Tuh ka usah eta mah nu ngalani wa Bunji teh Bunda Haji. Oh begitu. Ya udah anak yang manggil Bunji. Seperti itu. Ini Ninda lucu ya, Ninda. Soalnya Bunji punya murid namanya Ninda, tapi bukan singkatan. Ini mah Nin Bunda. Karena kan ada Nin Umi, ada Nin Mama gitu. Iya, jadi saya panggil Nin Bunda. Ninda ya. Ninda lucu ya, seperti itu. Jadi anaknya ketika membuka pintu langsung dengan cepat, padahal dia lulungu keneh ya. Sebenarnya disimpulkan, Asanta, kamu baik katanya. Kamu baik seperti itu, dan aku melihatmu mustakon ila jadatin, kamu itu rindu sama nenek. Kita senang tuh Bu dirindui ku seorang incu. Senang pisan. Kan ambu aya incu nu teu wabuh ka nini, nah aya ambu. Dinikah teh di itu teh mau di sama teh mau rungkut alin sieun ku si nenekna. Itu kesalahannya apa Ibu? Kesalahan ibunya enggak mengenalkan, tidak diperkenalkan, tidak diperkenalkan, kalaupun tidak berjumpa langsung ya, kalaupun tidak bertemu langsung bisa dengan itu ya video call ambu ya, sehingga kenal dengan nama dengan kita. wajah. Bunyi teh yang paling takut etanya, karena antara Banjar dan Banjaran teh jauh. Aduh ini nenek susah kesana, itu incu susah kesana, yang udah sekolah kan sebagian mamahnya udah pegawai negeri di sana teh susah. Jadi teh sekarang mah gampil. Iya, komitmennya begitu aja teteh. Kademun ibu naon teh ibu lami teuing teu tiasa ngahubungi, sok tetehnya nu ngahubungi. Pokona incu ibu kudu apaleun ngan ibu teh nini Ela gitu. Seperti itu. Jadi kitu we ambu satiasa-tiasanya. Dan sekarang tidak bisa belenyang enggak bisa begitu teh. Harus dirancang dulu kalau berangkat ke sana teh berapa hari di sana gitu. 4 hari juga sudah luar biasa eta. Tapi ente selami teu ka Banjar. Ya. Ini sampai terakhirnya ya. Tazuruha fadhab wa'ud mudkiron. Oh ini yang baiknya begini. Jadi cek inungna teh tazuruha, aku melihat kamu itu rindu kepada nenek begitu. Tazuruha sok kesana aja berkunjung. Fadhab, kamu pergi ke sana ya. Wa'ud mudkiron, dan kamu boleh pulang esok pagi. Jadi sinang nginep. Itu si anaknya teh sinang nginep di sana, ibunya mah pulang. Bisa seperti itu. Kita bisa ya seperti itu. Saya malah sendiri pakai, jadi diantar ke stasiun Bandung sama kakak. Iya. Dinaikin ke Colt yang ke Subang. Nanti di sana udah hafal kan naik beca, tinggal bilang aja ke alamat ini, naik beca nyampe rumah nenek. Nyampe? Seminggu itu SD itu udah mulai seperti seminggu? Itu. Seminggu. Iya sih. Atau kalau misalkan hari Seninnya libur, hari Sabtu tuh udah ngerengek, pulang sekolah kan masih siang. Pokoknya mau ke nek. Istai nu nganter sadayana sibuk kok nyalira we nyari. Ludeng. Aduh, ya, anter itu. Wah, dijajak ku rakan nomor 2 nganggo motor Vespa kadang nganggo CB nya kamu. Dijajak ya naik kok.
Jantan dinten Senin wihna gitu. Bunyi Lumayan seneng eta pernah satu kali si Dede kelas 1 yang gedenya seberapa harinya 5 hari dijemput ku bapana. Aduh ya Allah wasa eta 5 hari teh ambu geus ditawarkeun ka mana di bagan mau ka mana di pengpeng teh sini nih jeung incu bertemu kan susah bertemu. Ya untuk yang terakhir ambu mungkinnya ayatnya yang tadi ayat terakhir teh surat apa yang belum tadi? Tadi baru surat Al-Anfal ayat 46 ya. Iya mangga ambu. Al-malu wal banuna jinatul hayati dunya wal baqiyatu solihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Nah itu ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Iya seperti itu. Jadi 2 ayat yang tadi menenangkan sebenarnya. Di awal-awalnya ada fitnatun, ada balaun. Jadi kita punya anak teh bukan kesenangan nunggu, terisnya banyak juga apanya tadi gangguannya apa-apanya. Tapi ketika kita menjalani dengan baik, maka keduanya menimbulkan tadi ajronnya pahala. Tadi juga jaminannya seperti itu. Jadi kenapa tidak kita menjadi ibu yang baik-baik? Kenapa tidak kita menjadi bapak yang baik-baik? Karena apa yang dirasakan oleh kita yang namanya tadi apa ujiankah atau itu, maka pada akhirnya mendatangkan pahala. Dan kalau di hadis Rasul inna idomal balai ma'a idomil jazai, kebalik, inna idomal jazai ma'a idomil balai. Sesungguhnya sesungguhnya pahala yang besar bergantung kepada ujian yang besar. Jadi sebenarnya ujian yang besar itu mendatangkan pahala yang besar begitu. Disesuaikan ya bunyi. Iya disesuaikan. Jadi semakin banyak ujiannya semakin besar pahalanya itu jika kita menghadapinya dengan baik-baik saja seperti itu. Nah itu berakhirnya di situ. Alhamdulillah waktu juga sudah habis. Sudah habis. Iya. Akhirnya. Ambu ada tambahan 9 menit lagi. Ada tambahan untuk Ambu? Udah. Ada 9 menit lagi katanya. Iya. Terus seadanya aja ya. Mungkin ada penutup dari Bunci. Penutupnya karena tadi bercerita tentang anak, kita juga pernah menjadi anak. Paling tidak kita mengingat kok betapa kita membuat capek ibu kita ya, ibu bapak kita. Dan kita sekarang sudah menjadi ibu, sudah menjadi bapak. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik seperti didikan orang tua kita dulu. Karena kadang kan tidak bisa nyampe. Didikan orang tua dulu tara ngambak, tara molotot tapi anak ajri. Susah ambu zaman sekarang teh. Jadi paling tidak kita pernah menjadi anak, sekarang kita udah jadi ibu. Dan yang penting adanya ibu dan anak itu yang diharapkan oleh Rasulullah. Karena Rasul itu mengatakan tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Sok wahai para pemuda, kamu menikah kepada istri yang beranak pinak, karena aku ingin nanti pada hari kiamat umatku yang paling besar. Jadi ada turunan itu sangat membahagiakan bagi kita, dan mudah-mudahan dan kita tahu bahwa kita tidak semata diberi anak. Surah Allah tah sareng ujiana, tah sareng cocobina. Ketika kita sabar mengikutinya, maka kita akan menjadi ibu yang baik, dan ngurus anak teh akan diberi pahala yang banyak sekali. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali. Silakan. Kalau misalkan seorang ibu pengorbanannya besar ya terhadap anak-anaknya, buat anak-anaknya pengorbanan besar, akan keraih itu buahnya Bunci. Iya. Akan Ambu kan melihat saudara-saudara gitu ada pengorbanan yang sangat besar buat anak-anaknya, alhamdulillah akan keraih. Jadi memang kalau misalkan ibarat kita harus bersungguh-sungguh ya, kalau bekerja juga harus bersungguh-sungguh, kalau ibadah juga harus bersungguh-sungguh. Jadi mendidik anak juga harus bersungguh-sungguh kalau memang kita ingin meraih kebahagiaan hasilnya kebahagiaan dunia akhirat. Iya. Benar-benar adanya itu tuntunan jadi dari tidak agama. Bisa asal-asalan. Benar. You get what you give. Tuntunan dari agama. Ya, jadi seperti kita akan memperoleh apa yang kita berikan. Iya. Mudah-mudahan kalau kita ada totalitas, pasti hasilnya juga. Iya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu asal-asalan, hasilnya juga tidak akan jauh dari dia. Allah kan Allah itu tinggal menunggu sikap kita. Kita baik, beliau Allah akan lebih baik. Kita buruk, Allah akan bikin yang buruk juga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang berhasil semuanya, termasuk anak-anak.
nggak bisa kayak Bunji, misalkan anak kita pengen anak soleh, sedangkan orang tuanya juga kan tidak berjuang ya, tidak berjuang untuk supaya jadi soleh, nggak bisa. Keberhasilan itu tidak turun dari langit ya, tidak ya. Iya benar. Ya begitu ya. Alhamdulillah waktu iman semua. Waktu juga yang memisahkan kita dan materi juga sudah tersampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, walaupun itu hanya dari kumpulan cerita, tapi mengandung hikmah yang banyak. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu juga. Apa yang sudah disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bernilai pahala di mata Allah. Dan Allah tidak kita bukan hasil ya, tapi proses. Karena Allah akan menilai prosesnya. Jadi sikap apa atau apa yang kita lakukan untuk menghadapi suatu masalah atau cobaan, nah itu yang akan dilihat atau dinilai oleh Allah. Seberapa baik kita menyikapinya atau seberapa buruk kita akan menyikapinya, dan nanti hasilnya pun tidak akan jauh dari sikap yang kita berikan pada saat itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi apabila ada pertanyaan, insya Allah di pertemuan berikutnya ditampung ya. Iya, saya akan tampung. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kami jawab. Semoga bisa bersabar. Dan mungkin ini untuk beberapa pertemuan ya, karena Bunjinya sekarang sedang S2. Kita doakan semoga segera rampung dan dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan akan menjadi dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Dan untuk semuanya menjadi amal jariah ya Bunji. Terima kasih Abu Ihad atas kehadirannya. Terima kasih Bunji Ella juga atas kehadiran dan ilmunya. Terima kasih kepada tim IT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.